Halo, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Belakang, Cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, edisi kali ini kita bersama Dinas Koperasi dan UKM ya, Kabupaten Deli Serdang. Dengan tema kita, Pusat Kuliner Hutan Kota Rumah Baru UMKM Deli Serdang. Nah, seperti apa sih kolaborasi pemerintahan Deli Serdang dengan pelaku-pelaku usaha UMKM agar terus maju dan terus berkembang? Ya, bersama kita sudah hadir nih Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang yang menjadi narasumber kita kali ini. Ini bukan hanya pertama kali ya, udah kedua kali nih kalau nggak salah ini. Dan pastinya kita semua tahu Ibu ini orang yang sangat cantik. Nah itu ya, Ibu Miska Gewasari. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat jadi. Semangat Ibu. Semangat always. Walaupun sedikit kelihatannya kayak agak kelelahan. Kelelahan. Ya Bu. Karena kurang tidur akibat ada permasalahan dalam gigi. Oh di gigi. Kebanyakan jajan UMKM. Itu karena Ibu jajannya sedikit. Iya, mungkin karena nggak bagi-bagi kali ya. Nggak ngajakin. Iya. Itu dia. Gimana nih Bu? Tetap semangat. Tetap semangat ya Bu. Paling pasti. Jadi kalau cuma sakit gigi, aduh, no problem ya Bu. Iya, katanya lebih baik sakit hati kok daripada sakit gigi. Padahal enggak juga ya. Enggak ya. Tapi kalau sakit hati masih bisa tidur Masih ya. bisa tidur, Ya. masih bisa jajan, tapi sakit gigi nggak bisa tidur. Enggak bisa tidur gitu ya. Oke, luar Oke. biasa. Gimana Bu aktivitasnya bersama Dinas Koperasi? Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Wow. Dinas yang ternyata benar-benar menguras energi. Tapi kita enjoy. Mengurus energi kita enjoy karena kita memang harus hadir enjoy di tengah para pelaku usaha. Kalau kita nggak enjoy, mereka juga nggak terbuka pemikirannya harus berbisnis seperti apa. Benar. Nah, jadi hari demi hari menghadapi UMKM ini membuat kita terbuka wawasan yang banyak. Lalu dengan semua itu kita juga ngejar, kayaknya Deli Serdang ini potensi UMKM luar biasa, banyak orang-orang hebat, orang-orang kreatif, itu yang membuat nih terus berpikir kita buat apa lagi besok, itu yang menjadi menguras tenaga. Kita selalu tertantang untuk melakukan hari demi hari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Artinya setiap hari juga Ibu pasti ketemu jenis-jenis karakter baru ya? Iya, karakter baru, produk baru, itu yang paling sedap. Produk baru yang paling sedap. Program baru ya. Iya. Tapi kalau udah ketemu masyarakat pasti ketemu lagi program baru ya. Iya, Muncul lagi deh. Muncul ide-idenya. Nah, gitu ya. Tapi Ibu ekstra Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, ini kita lanjut Ibu. Tema kita hari ini adalah Pusat Kuliner Hutan Kota Rumah Baru UMKM Deli Serdang. Tapi kita pengen kenalan dulu karena kita belum sempat kemarin ini. Sebenarnya kita udah jadwalkan ya Bu ya. Iya. Podcast tentang hutan kota Iya. ya. Kita pengen kenalan dulu deh Bu sama hutan kota. Sebenarnya hutan kota itu seperti apa Bu? Kenapa juga di dalamnya namanya hutan kota ada UMKM-nya gitu ya. Benar. Jadi hutan kota, taman hutan kota, kuliner hutan kota sebuah konsep penempatan UMKM dalam satu tema gitu ya. Satu tema. Jadi itu ide idealnya sebenarnya seperti itu. Deli Serdang ini punya kawasan perkantoran yang cukup hijau dan itu diakui setiap orang-orang yang datang ke Deli Serdang. Kawasannya hijau, terkumpul dalam satu kawasan dan kawasannya hijau. Lalu ada spot yang bagus yang ini sebenarnya lahir dari idenya Bapak Bupati. Iya, ide Bapak Bupati yang kita coba mengejawantakannya dalam bentuk spot yang seperti itu. Jadi ada satu tempat dulu namanya Dinas Kehutanan, karena sudah tidak ada lagi Dinas Kehutanan, tidak kewenangan daerah. Bila tempat itu sempat tertinggal, tapi pohon tumbuh besar dan bagus gitu ya. Dan oleh Bapak Bupati itu dilihat sebagai tempat yang punya nilai jual kalau ditata secara baik. Sementara di sisi lain sebenarnya Pak Bupati punya tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah banyaknya pelaku-pelaku usaha yang bertebaran di seputaran komplek perkantoran. Kenapa? Karena memang komplek perkantoran Pemkab ini kan memang enak, memang nyaman, tertata, bersih, rapi, kemudian fasilitasnya juga mendukung untuk orang melakukan olahraga rekreasi di situ. Nah, selalu ramai. Ini kan bagi pelaku UKM ini cuan.
Jadi asal sudah banyak orang berkumpul, itu artinya semut-semut pasti akan datang gitu ya. Kira-kira itu berarti cuan. Nah itu yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha, muncul di sana pakai tenda, muncul di sana, ngumpul di beberapa tempat. Akhirnya agak sedikit merusak keasrian lah ya, dari kawasan ini. Nah kemarin itu yang menjadi dorongan kepada Pak Bupati, bagaimana kita menata ini, Bu Miska? Siapa? Kita perlu spot-spot, kita perlu zona-zona. Nah, salah satu yang ditetapkan Pak Bupati itu zona hutan kota itu. Kenapa hutan kota? Karena sebenarnya nuansanya hutan dengan asli. Jadi orang kalau datang situ kayak mininya gitu, kebun raya Bogor versi Saset, kira-kira gitu, versi Saset gitu ya. Hijau memang benar-benar sejuk, dan akhirnya diputuskanlah itu untuk dimanfaatkan menjadi salah satu spot kuliner di kawasan perkantoran untuk mulai merelokasi. Sebelumnya kan kami relokasi di pedagang yang ada di depan Dinas Pariwisata tuh, yang ngumpul, ada spot cantik juga, tapi dikerubungi sama booth-booth UMKM yang maaf sedikit kumuh waktu itu. Lalu dengan pendekatan, alhamdulillah mereka mau direlokasi di kawasan perkantoran Dinas Perikanan. Nah sudah rapi sekarang, tinggal tugas kami tahun ini menata mereka untuk punya properti yang bagus. Alhamdulillah Pak Bupati support. Insya Allah di dalam waktu yang gak terlalu lama itu diberi tenda yang bagus buat mereka. Nah ini juga untuk yang kawasan hutan ini, setelah ditata rapi, ini kami tentukan nih UKM yang mana nih yang mau direlokasi ke situ. Nah itu kan kemarin ada pengumpulan juga di area sebelah pengadilan agama. Ya gitu juga tuh banyak tenda birunya Desi Ratnasari gitu ya, tenda tapi kumuh kesannya. Nah sempat ada penolakan sebenarnya waktu kita diskusi itu sempat ada penolakan. Mereka bilangnya gini, kami di pinggir jalan aja, omset kami tuh nggak seberapa gitu ya, sepi gitu. Kalau kantornya tutup nggak ada yang datang, apalagi kalau kami taruh di hutan gitu. Mereka nganggapnya itu hutan. Kata hutan mereka itulah yang menyimpulkan, oh iya kita jadikan itu namanya hutan. Benar hutan, tapi kita tata rapi, kita buat ya istilahnya hari ini kita sesuaikan dengan seleranya Gen Z. Tempat tuh, spot tuh, kafe itu, tempat nongkrong tuh harus yang instagramable, yang eye-catching, yang kalau orang influence dia akan punya nilai jual, followernya jadi bertambah gitu ya kira-kira. Jadilah itu, dan kita kasih pemahaman ke mereka. Akhirnya hari ini Kevin, mereka bilang terima kasih ya Bu. Kenapa? Ternyata walaupun justru omset kami lebih banyak ketika kami berada di dalam hutan. Iya, kenapa? Karena orang hari ini pergi ke satu spot kafe atau tempat nongkrong itu bukan untuk memanjakan lidah, memanjakan dirinya. Yang penting ada paket. Saya mau foto. Jadi dia lebih penting spotnya. Kerennya Pak Bupati adalah karena beliau juga milenial, beliau juga di cara pandang yang hampir nggak jauh berbeda dengan Gen Z gitu, tahu bahwasanya seleranya anak-anak sekarang harus tempat, harus eye-catching itunya. Nah masuklah ke sana pelaku usaha, ada 10 tenan di sana. Di pelaku-pelaku usaha yang ada di situ kita semua relokasi. Alhamdulillah omsetnya dari mereka bilang biasanya kami satu hari paling 200.000, 300.000. Ini mereka rata-rata hariannya itu mereka di atas 600.000. Kemudian kalau weekend itu lebih bahkan lebih ramai lagi. Dan kita tahu ya hari ini cuma karena takut Satpol PP aja. Kalau enggak jam kerja juga banyak yang mau nongki di situ ya kan. Kenapa memang kan pegawai-pegawai kita sekarang nih banyak anak-anak di usia Gen Z yang dia menganggap kerja itu sebenarnya lebih asik tuh WFA. Bukan WFH ya, WFA, work from anywhere. Salah satunya di mana? Ya di situ. Itu banyak yang kadang-kadang tuh udah 4:30 anak-anak pakaian pemda, buka laptop lagi, entah bener-beneran itu lagi ada kerjaan atau cuma buat konten saja, pokoknya asik lah. Jadi alhamdulillah itu jadi spot yang hari ini cukup
apa ya lagi hits lah ya, kita berharap itu terus berkelanjutan gitu. Itu jadi sebenarnya itu, jadi kalau itu disebut rumah pelaku UKM baru ya, dan kami di situ pakai SOP keras loh. Oh gitu. Iya, Pin, bukan sekedar mereka relokasi. Iya. Kerasnya itu begini, karena itu sudah jadi rumah mereka. Benar. Jangan sampai masyarakat kecewa ketika masyarakat datang. Kecewanya kenapa? Yang buka cuma 2 tenan, cuma 2 bor. Mau cari tahu wale ini hari nggak ada. Iya. Itu kan nggak profesional. Benar. Kami dampingi mereka untuk bisa profesional, dan saya kan katakan saya keras, bukan keras dalam artian negatif ya. Artinya kita punya SOP. Jam 9 kalian harus buka. Jam setengah 12 malam harus sudah tutup. Benar. Karena kawasan perkantoran. Kenapa? Supaya orang tahu jam operasional itu memang pasti di sana. Dengan begitu orang tahu mau jam berapa dia datang. Benar. Kalau kamu nggak mampu, itu ada yang misalnya 1 hari 2 hari dia nggak buka, kami langsung SP. Karena pengelolaannya itu diserahkan Pak Bupati kepada kita kan, kepada Dinas Koperasi dari sisi manajemennya. Kita kasih aturan ke mereka, kita SP kalau mereka nggak jualan. Karena yang mau jual itu banyak. Yang mau jual situ banyak, wah saya dikejar-kejar orang. Sorry, Bu, gimana caranya? Enggak, saya tetap konsisten. Sampai hari ini itu tetap harus jadi benar-benar rumah pelaku UKM. Benar. Bukan orang yang mau belajar berusaha di situ, enggak. Artinya maaf ya gitu. Benar. Ada yang datang pakai kendaraan tertentu gitu. Tolong ya, ini keluarga saya mau usaha di situ. Maaf Pak, ini rumahnya pelaku UKM. Kami cuma memindahkan UKM, dan mereka yang mau berusaha itu yang kalaupun mereka belum belum mencapai standar, tugas kita mendampingi mereka, mengubah mindset mereka, tapi itu bukan menyingkirkan mereka gitu. Lalu tiba-tiba aja ada yang bilang, tolong ya taruh di situ ya. Oh, itu memang tantangannya luar biasa, Vin. Udahlah, dari 8 penjuru mata angin, Pak, gue mau ditembak terus. Saya ada jual ini, saya punya begini. Benar. Kita fokus menjadikan hutan kota itu menjadi rumahnya pelaku UKM. Iya, dan mereka juga harus benar-benar mencintai rumahnya. Supaya itu jadi citra, memang citranya Pemkab Deli Serdang, citranya UKM Deli Serdang tertampilkan di Taman Hutan Kota. Itu Pin. Baru 1 pertanyaan, 3 double folio. Luar biasa ya. Tapi Bu, kalau di dunia media sosial itu ya, banyak memang masyarakat yang apresiasi tentang hutan kota ini. Alhamdulillah. Nah, yang jadi PR-nya nih Bu, banyak masyarakat yang dari kecamatan lain nih Bu. Bu, ini kecamatan di sini bakalan ada juga nggak sih gitu kan? Terus ya kami yang UMKM di sini gimana sih Bu? Itu gimana kira-kira Bu? Ini salah satu jadi PR juga. Betul. Dan saya senang dengan itu. Jadi kita dapat challenge dari masyarakat. Challenge itu bukan dari Pak Bupati aja, bukan dari komunitas tertentu, tapi dari masyarakat. Kan selalu bilang, Deli Serdang bukan Bu Pakam aja loh Bu. Benar. Itu bahkan di akun saya juga seperti itu. Deli Serdang bukan Lubuk Pakam aja loh Bu, bagaimana dengan kecamatan lain? Nah ini dia, sejauh ini sebenarnya sudah banyak komunitas yang datang. Pancur Batu next berikutnya. Jadi jadi gini, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati di kawasan Pemkab dan di beberapa spot yang sudah disiapkan itu jadi kayak motivasi buat yang lain. Nah, apalagi Pak Bupati kan punya kebijakan alun-alun tiap kecamatan. Benar. Itu adalah spot yang sudah juga bisa membuka ruang bagi pelaku UKM. Kami tinggal memastikan kepada Dinas Cipta Karya yang mempersiapkan alun-alun, dan setelah itu tugas kami adalah mempersiapkan UKM-UKM dengan bekerja sama dengan camat. Kalau camatnya sudah punya inisiasi masing-masing untuk membuat komunitas UMKM-nya dan menempatkan di sana, sudah bagus. Tinggal kami nanti melakukan pembinaan. Kita harus memastikan di spot-spot yang disediakan pemerintah, pelaku UKM-nya itu adalah pelaku-pelaku UKM yang sudah paham tentang berusaha itu seperti apa dari sisi legalitas formalnya. Artinya mestinya UKM yang ditempatkan di spot-spot pemerintah sudah punya legalitas, halalnya sudah halal, ada sertifikat halal. Kita bantu pendampingan untuk BPOM, untuk misalnya kalau dia punya
produk-produk yang baik supaya tidak ditiru, dia punya haki. Supaya apa? Supaya mereka tampil sebagai UKM yang bukan gini. Kan sering orang bilang mau beli apa, mau kemana? Itu di situ ada tukang bakso, Ya, kang bakso, kang cendol, kan nilainya rendah. Benar. Tapi harus jadi apa? Pelaku UKM. Gitu. Kalau ke pelaku UKM itu harus sudah identik dengan dia tahu tentang legalitas usahanya. Dia tahu tentang bagaimana membranding usahanya. Dia tahu tentang bagaimana menciptakan produk yang berkualitas dan lagi tren di masyarakat. Nah, jadi semua itu harus bisa. Itu tugas kami mendampingi. Makanya camat-camat yang sudah saat ini sudah dalam persiapan di alun-alunnya, sudah ada yang datang ke kami UMKM-nya untuk minta binaan. Nah, itu nanti jadi di spot-spot di kecamatan itu akan dikoordinir oleh camat. Tapi pembinaannya tetap nanti kami akan melakukan pendampingan gitu. Yang sudah datang ke Dinas Koperasi itu komunitas dari Kecamatan Pancur Batu. Iya, mereka membentuk koperasi UMKM. Jadi UMKM-nya bergabung dalam koperasi. Benar. Mereka satu buat dan itu spotnya direncanakan di areal terminal Pancur Batu, tapi mereka pasar dadakan malam mulai jam 7 kan itu pasar udah nggak beroperasional sampai ke menjelang pagi. Nanti udah mulai pedagang-pedagang sayur masuk, mereka sudah take out. Itu sudah koordinasi sudah berulang-ulang dan kita sudah dampingi mereka legalitasnya berbentuk koperasi. Nah, kemarin BUMDes bersamanya Pancur Batu juga sudah ngobrol ke saya. Mereka minta pendampingan untuk mengelola UMKM di alun-alun kecamatan. Seperti itu, Pin. Jadi semua nanti alun-alun yang ada ini kami secara bertahap akan melakukan pendampingan. Ya, tinggal kesiapan dari camat untuk Setiap mengumpulkan UKM di sana. Karena hari ini penyangga perekonomian di kita hari ini 99% di lingkungan masyarakat adalah usaha mikro. Iya. Usaha yang lain sudah bergelimpangan. Tukang pisang goreng tetap eksis kan? Benar. Iya, tukang bakso tetap eksis kan? Tetap dicari. Kenapa? Karena daya beli masyarakat saat ini berada di tataran itu. Kalau pergi ke mall pun hari ini nggak ada yang masuk toko baju kok, yang ada masuk ke toko makanan, ke gerai makanan kan? Jadi bakso juga gitu. Ya, itu gitu. Seperti itu rencana kita ke depannya untuk pengembangan UKM di seluruh Kabupaten Deli Serdang. Nah, ya, jadi buat masyarakat sih on progress ya. Iya. Nah, tungguin aja gitu ya. Tungguin aja. Dan kami juga pembinaan-pembinaan seperti itu bukan hanya di spot-spot yang disediakan pemerintah ya. Jadi kita juga tetap melakukan pendataan kepada pelaku-pelaku usaha. Benar. Bukan berarti mereka yang punya kawasan sendiri kita nggak sentuh, kita sentuh. Pertama kita pastikan, kita lakukan monitoring ke mereka apakah usaha yang mereka buka itu memang sudah legal. Ini menjadi satu kepastian bagi masyarakat gitu ya. Itu tanggung jawab pelaku usaha loh untuk memberikan kepastian pada masyarakat dengan bentuk apa? Dia punya legalitas. Jelas usahanya terdaftar gitu ya. Produknya itu terdaftar. Produknya itu sudah kalau yang dia produk-produk makanan yang lebih dari seminggu dia harus punya PIRT. Dinas Kesehatan tuh menjamin tuh makanan yang layak untuk dimakan. BPOM juga seperti itu. Nah, kita nih bulan Oktober wajib halal. Kami mendorong juga pelaku-pelaku usaha yang meskipun selama ini mungkin mereka mandiri, mereka harus diingatkan bulan 10 tidak ada boleh gerai makanan yang buka kalau belum punya sertifikasi halal. Iya, itu bagian yang kita dorong juga saat ini untuk UKM kita. Jadi coming soon untuk kecamatan-kecamatan. Ya, itu ya coming soon. Iya. Tapi bukan hanya nungguin ya. Iya. Nah, tadi harus juga dipenuhi syaratnya untuk legalitas, Bu. Iya, benar. Ternyata masih banyak nggak Bu UMKM di Deli kita yang belum legalitas? Iya, begini. Jadi uniknya dan saya bilang tadi menguras tenaga di UMKM ini. Setiap hari ada pelaku usaha baru. Dia mau dia punya legalitas nggak punya legalitas, pokoknya setiap hari. Misalnya nih, aduh anakku udah butuh tambahan uang sekolah ini. Terus dia bilang, aku ada simpanan, buka usaha online di rumah, buat makanan frozen di rumah. Nggak semuanya bisa terdeteksi. Ya, nggak semuanya bisa terdeteksi. Tapi ketika itu menjadi tanggung jawab kita sampaikan kepada camat. Untuk camat dapat
melakukan pendataan di UKM di wilayahnya masing-masing, kepala-kepala desa melakukan pendataan di wilayahnya masing-masing, dan informasikan kepada kami untuk kami datang ke sana melakukan advokasi, melakukan pendampingan supaya mereka paham tentang bagaimana pelaku usaha itu harus membuat legalitas usahanya. Iya, jadi kita turun ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan itu. Dan ini dengan sekarang masifnya media sosial juga, kita juga sudah, jadi nggak satu arah saja, nggak dinas koperasi UKM aja yang turun bersama pemerintah kecamatan dan desa untuk advokasi untuk pendampingan ke UKM, tapi begitu melihat ada Car Free Day, ada bazar UMKM. Sekarang kan kita masif ya belajar. Pokoknya ibu sendiri agak, itulah salah satu yang kelelahan tadi. Pokoknya setiap perangkat daerah atau setiap stakeholder buat acara yang massa sifatnya, permintaannya hadirkan pelaku UKM, bazar UKM. Ibu senang. Itu artinya membuka pasar lebih luas kepada UKM kita. Cuma itu yang membuat mereka kelelahan juga. Tapi artinya ini salah satu keuntungan legalitas ya, Bu? Benar. Nah, dengan begitu mereka lihat ada bazar, bagaimana ya caranya bisa ikut bergabung dengan bazarnya Pemkab Deli Serdang. Tuh mereka kadang-kadang langsung DM ke kita, udah langsung aja datang ke KP Sobatku. Kita kan sudah punya KP Sobatku untuk pelayanan legalitas itu. Nanti di sana akan disampaikan bagaimana kalian akan bisa bergabung dengan bazar-bazar yang dibuat Pemkab. Nah, disitulah baru ketahuan mereka belum punya legalitas, mereka belum punya PIRT, belum punya halal. Dan kita senang mereka secara terbuka mau untuk itu semua kita dampingi untuk mendapatkan legalitasnya. Dan sejak saat itu mereka jadi bangga menjadi UMKM Deli Serdang. Nah, makanya ibu selalu kasih tagline, pantang pulang sebelum jajan. Iya dong. Iya dong. Udah kita suruh orang menyiapkan legalitasnya, meningkatkan kualitas produknya. Terus kalau nggak kita bantu pemasaran itu apa? Ini nggak ada manfaatnya juga buat mereka kan. Hasil akhir dari pelaku UKM itu adalah omset. Kalau omsetnya baik, berarti kita sudah termasuk baik mendampingi mereka. Kalau cuma kita bisa meningkatkan kualitas produknya, terus ya itu produk yang bagus ini mau dijual kemana dia bingung. Lah kita masih belum berhasil jadi pembinanya UMKM. Oh, sampai sedetail itu, Pak? Iya. Sampai sejauh itu? Iya dong. Wah, pantas sih penting banget. Jadi apalagi kalau sudah cerita bazar ya, Vin. Iya. Kadang-kadang orang nggak paham tentang bazar, lalu mengatakan bazar itu sesuatu yang enak. Maka saya bilang, Bu, tolong ya bisa diadakan pelaku UKM-nya untuk bazar. Ibu langsung nanya, berapa masa yang hadir? 200, Bu. Nggak mau saya langsung bilang gitu. 200 itu, kasihannya pelaku UKM itu, dia menggunakan modal usaha, bawa dari rumah pagi-pagi hanya untuk melayani 200 orang. Lah, terus pelaku UKM-nya juga berapa orang? Iya. Berapalah omset yang didapatnya? Saya langsung katakan, saya nggak bersedia kalau segitu. Bukan saya pasang gengsi, enggak. Saya memikirkan effort yang akan dilakukan pelaku UKM ketika dia harus menghadiri bazar. Emang modalnya dari mana? Dari kita? Enggak kan? Dari dia sendiri. Mungkin dia cancel dulu beli buku anaknya atau beli baju sekolah anaknya untuk modal usahanya. Kau tahu yang mau beli cuma 200 orang, yang 200 orang tuh semua bawa botol pula ya kan? Aduh, ya Allah, kasihannya. Maka saya pastikan berapa? 500 orang, Bu. Oke, kalau 500 orang, saya langsung bisa kita hadirkan berapa pelaku UKM? Paling banyak 5. Supaya ya memang event itu cara kita memberikan peluang untuk peningkatan omset dia, untuk pemasaran dia, bukan sekedar. Saya selalu nggak suka, saya katakan tolong ya UKM hadir nggak boleh jadi properti acara. Dia bukan properti acara. Lengkapi aja gitu. Lengkapi buat apa? Kita harus hadirkan dia karena kita memang memberikan solusi bagi mereka itu supaya mereka tetap bersemangat gitu loh. Karena ketika UKM bekerja, berapa tenaga kerja yang hidup? Maka saya sedikit spill ya. Ketika kemarin ada ribu-ribu di media massa tentang anggaran makan minum Pemkab Deli Serdang 38,5 miliar. Saya bilang itu semua sampainya ke pelaku UKM. Emangnya yang di Kelvin beli kota itu kan kita cuma makan berapa potong sih? Kalau katanya itu untuk Pemkab Deli Serdang, dinikmati Pemkab. Kita makan cuma 3 potong paling banyak. Aqua sebotol. Tapi dibalik 3 potong kue dan 1 botol, ada berapa orang yang bekerja di situ? Dari mulai tukang
parut, Parut. tukang ulen-ulen, tukang goreng, tukang masukkan kotak, Benar, tukang benar. antar, berapa tenaga kerja yang bisa terserap. Dan saya bilang, saya sampaikan ke Pak Wati, Pak 38,5 itu jangan dikurangi lagi Pak dari APBD Deli Serdang. Itu punya UKM loh Pak. Kalau itu dikurangi itu artinya omset UKM Deli Serdang akan berkurang loh Pak. Berkurang juga. Pak Wati tersenyum-senyum, saya dia ketawa dengan statement saya. Tapi coba, ayo kita berpikir logis gitu. Jangan melihat anggarannya itu dari angkanya. Benar. Di balik angka ini penerima manfaatnya siapa? Pelaku UKM. Ayolah kalau kita berkomitmen memajukan perekonomian kerakyatan dari usaha mikro, anggaran makan minum jangan dikurangi, itu aja yang saya bilang. Karena kalau selama anggaran makan minum ada, berarti tukang kue masih akan operasional, tukang parut kelapa masih akan operasional, ojek online yang akan ngantarkan barang masih operasional. Benar. Kalau kita mau satu hari paling banyak 10 potong udah hebat kali 3 kegiatan. 3 kegiatannya kan, nasi kotak paling 1 kali kita, cuman itu yang masuk ke badan kita gitu loh. Selebihnya itu masuk ke banyak tenaga kerja di sektor usaha mikro. Itu pesan saya, itu highlight ya. Iya benar. Highlight ya. Emang kalau nengok jumlahnya gede. Oh gede. Tapi setelah tahu kemana larinya. Kemana larinya dan siapa sebenarnya penerima manfaat itu yang paling penting. Itu Pin. Luar biasa ini. Oke. Pantas ya, dari dengar cerita gue udah tahu nih gimana Nah, capeknya dia iya. bayangin. Belum lagi cerita gini, Bu. Ini pelaku UKM yang nanya ke saya. Bazarnya di sini, Bu, listriknya gimana, Bu? Nggak terpikir kan? Tendanya dari mana, Bu? Listriknya dari mana? Itu pelaku UKM bilang kita tidak ada satupun yang berbayar. Nggak ada. Jadi kita menyediakan fasilitas itu tidak berbayar. Tapi kalau sudah nanti mungkin mereka punya operasional sendiri, itu mereka yang tanggung jawab. Contohnya tadi tuh di Taman Hutan Kota, fasilitasnya kita siapkan, tapi untuk iuran listrik bulanan mereka kan sesuai pemakaian mereka. Mereka punya paguyuban, nanti mereka bayar bersama. Air juga begitu, sampah juga begitu. Sama dengan bazar. Jadi bazar tuh bukan cuma sekedar kan ya, iya, tendanya gimana, listriknya gimana, boleh pakai listrik apa enggak, dan sebagainya. Enggak segampang yang kamu kira, Ferguson. Ya, jadi banyak ternyata keuntungannya legalitas ini Bu ya. Jadi nggak cuma ya ini bedanya legalitas sama legalitas ya paling bayar iuran nggak gitu Bu ya. Ternyata banyak banget keuntungannya Bu ya. Iya. Ya jadi buat UMKM yang legalitas dengan belum punya legalitas ayo buruan gitu. Iya. Di sisi lain nanti di permodalan. Gini. Jadi saat ini pemerintah itu jor-joran untuk membangun usaha mikro, membantu pengembang usaha mikro dengan memberikan KUR namanya. KUR ya. Nah KUR ini hanya bisa diberi kepada pelaku usaha yang punya legalitas. Jadi jangan ngeluh, aduh nggak gimana lah mau nggak pinjam sama rentenir. Orang kami nggak bisa dapat bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena dia nggak tahu akses bantuan dari pemerintah itu jelas. Khusus buat legalitasnya. Nanti kalau sudah legalitas, bahkan kami yang nanti akan panggil mereka setiap kali lembaga keuangan akan memberikan fasilitas KUR, mereka pasti berkoordinasi dengan kita, minta diundang siapa pelaku usaha yang butuh permodalan. Nanti kami akan tanyakan, ayo ikut sosialisasi. Ini ada bank ini mau menyalurkan KUR dengan tentu syarat dan ketentuan dari mereka. Kita yang membantu memberikan akses untuk permodal mereka ke mitra gitu ya. Tapi kan syaratnya itu tadi legalitas. Jadi legalitas tuh selain kepercayaan kepada masyarakat dari sisi produk, kepercayaan kelembagaan dari sisi kemitraan-kemitraan. Iya. Gitu. Iya, nanti kalau belum legalitas ada apa-apa malah nyariin Bu Miss kan. Iya. Kenapa punya saya digusur kan? Iya. Ada legalitasnya. Iya, gitu, betul. Luar biasa, oke deh, keren banget nih tentang UMKM ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu. Oke. Nah, tadi kalau Ibu sempat juga nyekol tentang digital Ibu ya. Iya. Nah, sebenarnya digital ini gimana sih bisa jadi pendukung UMKM itu sendiri? Dan menurut Ibu seberapa penting nih Bu? Sekarang di daerah sekarang banyak ya yang menggunakan uang digital ya Bu ya. Mana yang lebih bagus? Uang digital apa memang uang cash Ibu sebenarnya? Kalau cerita digitalisasi hari ini, kalau kita nggak mau masuk ke dalam kehidupan yang berinteraksi dengan digital, ya kita yang tertinggal. No digital sama dengan tertinggal. Iya, karena peluang-peluang itu semua kita dapatkan dari akses digital. Satu, pertama dari sisi
transfer knowledge-nya. Satu yang paling dasar dulu kan transfer knowledge apa? Pengetahuan pelaku usaha terhadap apa? Ya terhadap produk, terhadap peraturan dan sebagainya. Apa dia mau buka buku dulu? Ya lah, banyak media sosial yang menampilkan banyak hal, tips dan lain sebagainya, cara mengolah. Bahkan pelaku-pelaku usaha kita tuh banyak yang otodidak dengan belajar dari sini. Artinya berarti kunci pertama dari start dia pun pertama sebagai pelaku usaha memanfaatkan digitalisasi kan. Benar. Kedua, begitu dia berkembang, nggak semua orang ketika dia mau memulai usaha punya modal yang cukup, dan dia juga belum berani untuk terlalu menggunakan modal yang terlalu besar. Karena namanya masih uji coba usaha, uji coba produk. Apa yang dilakukannya? Memanfaatkan ruang digital melalui media sosial. Banyak hari ini orang nggak punya gerai, bahkan gerainya kita nggak tahu. Kalau tanya ini gerainya di mana, nggak ada kak, online aja. Orang menggunakan toko online-nya masing-masing, bahkan nggak pakai marketplace lagi. Langsung aja buat risol ini, carilah tagar risol Deli Serdang akan berkeluaran. Artinya dia bisa jadi outlet-nya langsung oleh si pelaku usaha. Segitu kerennya dunia digital itu bisa memberikan peluang pasar bagi pelaku usaha dari sisi pemasarannya, apalagi dari sisi begitu jalan usahanya membangun branding. Hari ini kita nggak bisa cerita sebuah produk itu berkualitas atau tidak tuh hanya tunggu minum dulu. Kopinya enak ya, nggak ada. Ada yang kita langsung belanja, beli kopi, pesen gara-gara kita ngelihat di media sosial cara orang minum kopi gitu ya. Langsung kalau nggak pesan kayaknya enak kan kopi itu. Nah, itu kan luar biasa pemanfaatan digitalisasi itu untuk branding produk kita gitu ya. Jadi kalau Ibu katakan digitalisasi hari ini itu akan sangat lekat dengan usaha mikro, akan sangat lekat dengan segala aktivitas di dunia usaha termasuk usaha mikro. Pembayaran, saya bilang saya pusing sekarang karena semua penerimaan kita semua ini kan banking kan, benar. Cashless kan. Benar, Bu. Nah, itu yang juga kita sudah berikan literasi keuangan kepada UMKM kita. Jadi UMKM kita sekarang itu rata-rata mereka juga sudah punya kris. Kenapa? Ya pembayaran digital. Kalau nggak gitu, yang mau belanja anak Gen Z. Iya. Bisa pula bayar kopi sekarang pay later ya kan? Benar. Saya nggak punya uang cash tapi saya mau minum kopi. Iya. Aku pakai pay later lah, kenapa pula? Nah, bayangkan kalau si pelaku usaha nggak punya kris, ya walaupun orang pay later ngutang sama dompet digital tertentu, urusan dia lah itu ya. Yang penting sama saya masuk dia pembayarannya. Nah, itu juga jadi jadi memudahkan UMKM untuk menjangkau pasarnya. Jadi dia tidak akan kehilangan pasarnya gara-gara dia nggak punya sistem pembayaran yang digital. Ini berapa kak segini, bisa pakai kris? Kan itu pertanyaan kita. Benar. Anak muda sekarang nggak ada yang pegang uang cash. Bisa pakai kris kak? Bisa. Bayangkan kalau dia bisa pakai kris, enggak cash, lalu nggak jadi kak. Betapa terbuangnya kesempatan. Penjualan dia. Jadi karena kita nggak bisa pungkiri ya Bu ya. Maaf Ibu. Karena kita bisa pungkiri kehadiran digital ini tidak semua diterima Bu oleh masyarakat. Ibu setuju dengan hal itu ya? Setuju. Tapi saya pikir itu bagi kalangan tertentu dan yang memang literasi digitalnya masih sangat lemah. Ya kita nggak bisa pungkiri kan bahwasanya begitu luas dan bebasnya dunia digital ini, dunia maya ini dengan segala aplikasi-aplikasi yang ada, efek negatifnya pasti ada. Nah, bagi boomers mungkin angkatan seperti saya yang gagap menggunakan teknologi, dia nggak nyaman tuh harus bayar-bayar pakai gitu. Ada. Tapi pada akhirnya yang kategori seperti itu nggak banyak lagi, Pin. Nggak banyak lagi. Yang pergi jajan itu nggak boomer tuh mau menghemat dia. Bukan beli pisang goreng ya, beli pisang goreng sendiri di rumah. Itu boomer. Kalau anak sekarang cari pisangnya aja judul piscok. Oh iya. Pisang lumer, pisang kembung, pisang keju, entah apa namanya. Dan kalau sudah yang dicari seperti itu, pasti dia akan bayar pakai ini.
Benar. Kalau yang tadi masih menolak itu umumnya dia yang boomer seusia-usia saya, yang sebenarnya dia merasa nggak, karena sebenarnya karena gagap aja, Iya. dia nggak menguasai teknologi. Dan yang kedua mungkin kalau saya lihat sih ada pemanfaatan digitalisasi ini yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya memang kadang-kadang mendatangkan trauma juga bagi pelaku usaha. Jadi dipesan seolah-olah itu pesanan benar, ternyata cuma di prank gitu ya. Begitu disiapkan semuanya, si apanya yang order nggak datang, barangnya sampai akhir-akhirnya terbuang dan lain sebagainya. Itu etika di dunia digital itu memang masih jadi tantangan bagi kita, termasuk bagi pelaku UKM kita. Iya, tapi bahwasanya kita harus bersikap arif, bijaksana, lalu kita juga bisa menyelaraskan kehidupan hari ini dengan digitalisasi, yaitu wajib. Itu bagian dari kami, ada program kami itu. Jadi digital branding, digital marketing itu bagian dari program kita yang kita berikan kepada pelaku UKM. Karena kalau yang dia boomer kan jago buat keripik, itu masih yang boomer tuh, pelaku UKM yang boomer. Dan itu awal-awal saya ketemu, Bu, kenapa kemasannya gini? Oh udahlah, saya nggak pandai, Bu pemasarannya di mana? Ya pokoknya saya bungkus-bungkus, saya antarkan dekat yang ini lah, kedai-kedai dekat. Sayang kali, Bu, ini enak banget loh produk ini. Menurut saya rasanya ini udah bisa masuk hotel pun sekelas ini. Nggak pandai lah, Bu, pokoknya tugas saya masak aja. Itulah tugas kami. Itu dikawinkan, itu dimatchingkan dengan banyak anak muda yang dia jadi reseller. Jadi seru banget loh urusan UMKM ini. Ada orang yang maunya buat aja, aku nggak pandai jualan, kalian beli aja nih punyaku. Ada yang hobinya reseller, dia beli, dia buat packaging cantik-cantik, dia buat merek, dipasarkan oleh, bukan diproduksi oleh, dipasarkan oleh, dia buat merek dia uruskan BPOM-nya, dia uruskan ininya semua. Bisnis hari ini bisnis berjaring. Artinya dinas koperasi juga ini ya, Bu, ya, memberi kesempatan UMKM kepada perusahaan besar. Iya. Kami membantu untuk fasilitasi pemasaran di Lotte Mart, di Pasar Buah Brastagi, di ini Mawar, di Sujuya. Jadi nanti makanya sekarang saya kalau udah masuk ke retail modern gitu, saya langsung cari dulu ini rak-rakannya UMKM. Ada nggak punya Deli Serdang? Kalau ada, oh udah, berarti masih konsisten tuh. Kalau nggak ada? Nah, kalau nggak ada, terus saya bilang, coba dibilang, ini ya jangan buka usaha di Deli Serdang tapi nggak mau buat jual produk Deli Serdang, nah gitu aja, langsung dicubit tuh biasanya. Tapi cubit sayang lah ya. Iya. Dan saat ini kami sedang membangun, sudah ada beberapa kali pertemuan dengan hotel ya, jadi kayak Miana, Nivea, itu udah produk kita udah masuk ke sana. Kemudian ini yang sedang penjajakan itu dengan Hotel Adi Mulia. Cuman memang di standar hotel itu dari sisi legalitas sudah pasti, itu yang utama bagi mereka. Nggak ada cerita mau makanan enak, kemasan cantik, kalau legalitasnya nggak ada, mereka nggak mau. Karena konsekuensinya kan kepada brandingnya perusahaan mereka kan. Jadi itu sedang dalam sedang berkomunikasi lah, tapi sudah ada lampu hijau, mereka mau produk-produk UMKM dari Serdang ini menjadi makanan snack itu di hotel Adi Mulia. Pin, bayangin siapa yang nginep situ, so nggak usah kita sebutin lagi lah ya. Ternyata dari UMKM. Iya, udah UMKM dari Serdang loh. UMKM, nggak nyangka itu goreng di rumah, yang makan siapa gitu. Iya, itu dia. Jadi jangan lihat yang makan saja. Iya, benar. Asalnya itu dari mana? Iya, gitu. Itulah yang saya buat saya keren banget loh di sini ya. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat masyarakat nggak punya legalitas, ternyata banyak banget keuntungan. Iya, benar. Rugi kita kalau nggak punya. Kita nggak bisa dilirik oleh pasar yang lebih luas dan lebih modern kan. Bahkan sudah sampai ke luar negeri loh. Bukan sampai luar negeri. Iya, udah Korea ada yang satu produk kita keripik pisang, kerupuk ubi tuh Korea. Kerupuk ikan patin itu juga sudah bahkan saya gini, ditelepon oleh keluarga di Jakarta, aku tadi dari Batam, mau beli oleh-oleh di Batam, yang aku lihat itu kerupuk kulit patin yang buat dari Serdang katanya. Aku kalau pulang ke sana ke Tanjung Morawa, kenapa aku nggak nggak kau bawakan ini? Gitu. Maksudnya senang ya, ternyata produk kita tuh sampai sudah di mana-mana gitu. Luar biasa. Nah itu dia, jadi nggak ada alasan lagi nggak punya legalitas. Ya. Luar biasa.
Oke Bu, kita lanjut lagi nih Bu. Nah, kita sempat dengar yang namanya konsep program inkubator ini Bu. Oke. Apa ini Bu? Jadi inkubator itu sebuah pendekatan yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan UMKM. Jadi inkubator sama lah. Jadi inkubasi itu kan ada satu proses yang sesuatu yang prosesnya itu direkayasa. Direkayasa ya. Kita sebenarnya direkayasa itu bahasa formalnya. Artinya memang dirancang. Jadi inkubator ini memang dirancang untuk membantu lahirnya UMKM sampai berkembang sampai dia bisa pemasaran. Nah itu tadi kan kita nih banyak nih usaha-usaha mikro, tapi mereka kan sendiri-sendiri. Padahal ada satu jenis-jenis produk yang mereka bisa dikembangkan bersama. 2 tahun terakhir ini Dinas Koperasi UKM itu sudah mulai menggagas ada namanya program inkubator itu namanya Karisma Desi ya. Dia fokus pada tahun lalu kepada pembinaan untuk pelaku usaha bidang tenun. Tenun ya. Jadi tenun tradisional itu kita ada masyarakat yang bisa yang mau menjadi gini. Ini satu nih, ibu ini punya usaha tenun. Dia sebenarnya juga permintaan kepada dia banyak, tapi dia juga terbatas kepada kemampuan untuk produksinya. Nah di sisi lain ada masyarakat yang dia bisa juga tenun tapi nggak punya peralatan apa-apa gitu. Nah ini yang kami jadikan satu konsep inkubator. Ada di situ yang jadi intinya, yang bisa memotori. Ada pelaku-pelaku usaha baru yang mau dilatih untuk mulai dari nol dia bagaimana mulai membuat belajar membuat tenun kain tradisional itu di Lubuk Pakam di Desa Cemara gitu ya. Dan kami mengkawinkannya itu dengan program pengentasan kemiskinan. Jadi ada masyarakat PKH yang berada di sekitar situ, mereka dilatih dari nol untuk menenun. Nah, setelah dilatih menggunakan peralatan siapa? Kita bantu peralatan tadinya peralatan yang satu yang bisa jadi pelatihnya mereka. Dimulai dari diajari bagaimana membuat tenunan, kemudian bagaimana memilih warna dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bisa membuat produk-produk turunan dari tenun itu, membuat misalnya taplak meja, membuat pouch, membuat selendang dan lain sebagainya. Lalu mereka kan sudah berkembang nih sampai di titik itu. Kan dia gak mungkin nyantol terus ke si pelaku usaha yang tadi. Dia juga kan alatnya cuma itu aja. Nah itu dalam konsep inkubator kami akan mencarikan penyediaan peralatan bagi mereka untuk berkembang. Bedanya dengan yang berdiri sendiri kan kita nggak menyentuh mereka lah. Nah, yang ini kita sentuh, kita didik mereka. Setelah sharing knowledge, kita berikan bantuan untuk sumber daya. Kita kerjasama dengan Perindak. Kita usulkan ke Perindak untuk ada bantuan alat tenun kepada mereka. Nah, sekarang mereka yang dibutuhkan mereka apalagi ruang bersama. Jadi diminta ruang bersama supaya mereka bisa bertenunnya sama-sama, nggak masing-masing di rumah. Karena masing-masing di rumah nanti pada nggak semangat kan? Nanti ada kerjaan dikit ditinggal, tapi dibuat rumah produksi. Saat ini kami sedang mengajukan rumah produksi itu ke Dinas Cipta Karya. Ya. Nah, mereka akan berkumpul untuk menghasilkan produknya. Nanti step berikutnya pada pasca tahun ini kami akan membawa produk mereka nanti pameran. Nah, jadi pameran untuk memamerkan hasil proses inkubasi yang diberikan kepada mereka. Nanti baru disitulah kita bantu pemasaran. Jadi inkubator itu dari mulai mereka menemukan ide, memberikan peningkatan kompetensi dari sisi individunya, membangun mindset kewirausahaan di mereka. Karena itu tadi yang ibu-ibu rumah tangga ini dia mampu membuat tapi mindsetnya nggak mindset wirausaha. Begitu dia udah buat aja nggak ada yang beli, dia bilang udah malas lah aku. Itu yang harus dijaga kan. Tapi kalau orang yang punya mental wirausaha kan dia petarung, baru mental juara dia, nggak apa-apa produksi dulu, nanti setelah itu dia akan gunakan berbagai cara untuk marketing dan kita membantu untuk marketingnya sampai pada pemasaran. Artinya ini sudah berjalan dong? Udah.
sudah berjalan. Sudah banyak juga yang melahirkan UKM-UKM. Udah, dan kami juga kolaborasi dengan tim penggerak PKK untuk inkubator ini melalui program UP2K Jelita namanya. Kan UP2K tuh banyak program-program mulai menemukan produk-produk yang asli dari masyarakat. Itu yang kami bina, nanti begitu punya peluang untuk produk-produk tertentu untuk dikembangkan dan memiliki nilai jual yang oke, ini kami bina menjadi inkubator kita. Tahun sebelumnya itu pastry, kue itu, dan itu sudah berkembang, sudah menjual mereka sekarang. Kalau mereka sudah bisa menjual, kita lepas, kita bentuk bina yang baru lagi. Tapi tetap dalam rumah yang namanya Karisma Desi, itu inkubator itu. Oh, luar biasa. Keren banget ya, masuk UKM ini ya. Walaupun nggak ada habisnya tapi seru ya. Seru banget. Jadi ide kita nggak berhenti gitu. Mau tidur aja, besok pagi mau buat ini. Begitu bangun, saya jam 5 pagi udah pada mau WA kabit karena tadi mau bangun tidur, mau tidur, udah ada idenya. Cuman kalau dikirim malam ini, kayaknya kasihan juga orang yang nanti nggak tidur. Tahan aja. Jam 5 pagi udah masuk semua tring. Membuat mereka gitu ya, harus kreatif juga para kabit-kabit kita. Ya luar biasa, ternyata bukan hanya yang istilahnya kita punya modal, kita buka usaha, enggak. Kalau kamu juga nggak punya modal, datang gitu ya. Iya. Kita akan bantu. Benar, itu dia. Itu dia yang itu yang menurut Kelvin ya luar biasa gitu. Iya. Walaupun kamu nggak punya modal, kamu pengen punya usaha, datang. Gitu. Kami bisa kasih solusi. Kasih solusi. Itulah fungsi dari KP Sobatku itu. Luar biasa. KP Solusi Pengembangan Terpadu Koperasi UKM, itu namanya Sobatku. Iya. Jadi nggak punya modal, datang ke sana. Nggak punya ide, datang ke sana. Nggak punya apa lagi, nggak punya tempat pemasaran, datang aja. Kami yang mematching-matchingkan nanti kemana. Nah, itu. Jadi memang benar nggak ada alasan lagi untuk tidak legalitas. Iya, itu kata kuncinya itu dia. Iya, benar luar biasa. Kita setuju hari ini itu kata kunci ya. Iya. Oke deh, luar biasa. Mungkin yang terakhir dari Kelvin, Bu. Iya. Mungkin pesan-pesan Ibu deh buat masyarakatnya, pelaku UMKM juga khususnya, Bu ya. Iya. Luar biasa ini, hari ini tema kita luar biasa sekali ya. Banyak mengedukasi masyarakat juga. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu sampaikan ini, Bu, buat masyarakat yang nonton kita, khususnya buat masyarakat deli serdang? Iya. Jadi khususnya pertama kepada pelaku UKM, tetap bersemangat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang itu memberikan perhatian luar biasa kepada pelaku UKM dalam pembinaan dan pengembangan UKM di Kabupaten Deli Serdang. Lihat beberapa spot yang disiapkan oleh Bapak Bupati. Baru dibuka lagi UMKM Center yang merelokasi pedagang di kawasan masjid dan MAN. Sekarang sudah tertata rapi. Itu salah satu wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat UMKM di Deli Serdang. Ingat, kita bukan tukang-tukang lagi. Tukang bakso, tukang cendol, tukang pisang goreng, tukang pecel. Tapi kita adalah pelaku UKM profesional. Dan kata kuncinya, ayo, legalitas usahanya harus dibuat supaya kita pelaku UKM punya nilai jual dan kepercayaan di masyarakat dan di mitra-mitra yang bisa membantu mengembangkan kita. Bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang, UMKM kita di Deli Serdang luar biasa. Variasinya, kualitasnya. Ayo bersama kita gunakan produk-produk UMKM Deli Serdang. Kita nikmati produk-produk UMKM Deli Serdang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan ayo sekarang, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Deli Serdang sehat. Deli Serdang sehat. Luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir. Sama-sama, Kevin. Jadi rasanya pengen diundang terus ya. Nah, berakhir sudah podcast kita hari ini. Luar biasa ya. Sekali lagi kita ucapin terima kasih nih buat Ibu Miskari Losari ya dari Dinas Koperasi dan UKM ya Bu ya. Kabupaten Deli Serdang. Oke. Buat warga Deli Serdang, mari kita dukung terus nih visi misi dan program-program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata saya Kelvin dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Salam Deli Serdang sehat.